Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melita Deliani dengan NIM 23058172 dari Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal wirausaha saya yang berjudul Minuman Jeli Pelangi. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan puji serta syukur saya panjatkan karena kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang bisa membawa saya hingga hari ini uh, menjadikan saya sehat walafiat dan bisa mempresentasikan hasil dari proposal saya. Baiklah, uh, termasuk ke pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Di era globalisasi saat ini, tentunya sangatlah sulit untuk mencari pekerjaan. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah berwirausaha. Dengan berwirausaha, kita tidak perlu repot-repot melamar dari suatu perusahaan ke perusahaan lain hanya untuk sebuah pekerjaan dengan gaji yang belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita mencoba untuk berwirausaha dengan menjalankan usaha Jeli Pelangi. Jadi, saya harapkan dengan usaha ini kita bisa mendapatkan pendapatan lebih dan mampu membuka lapangan kerja baru bagi semua orang apabila sudah berkembang. Adapun usaha menjalankan usaha es Jeli Pelangi ini juga terbilang tidak susah karena usaha ini pun bisa kita mulai dengan modal yang relatif ringan. Selain itu, dengan melakukan sedikit inovasi terhadap minuman ini, maka saya rasa peluang usaha ini untuk kedepannya juga cukup menjanjikan dan untuk bahan bakunya sendiri pun bisa dengan mudah kita dapatkan. Ketersediaan minuman yang dijual di pasaran sangat memprihatinkan karena minuman yang dijual di pasaran rentan terhadap bahan pengawet. Padahal masyarakat yang meminati minuman seperti es misalnya ini sangat banyak. Melihat hal ini menjadikan saya terdorong untuk membuat minuman yang sehat dan berkualitas tanpa bahan pengawet bagi masyarakat. Biasanya, masyarakat lebih suka membeli minuman seperti es daripada pembuatan sendiri. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah usaha minuman ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari pemikiran inilah saya mempunyai ide untuk membuat bisnis minuman. Kita lanjut pembahasan, yaitu di mana usaha home industri es jeli pelangi. Es jeli pelangi merupakan minuman berbahan dasar jeli yang segar dan menyehatkan. Ide pembuatan produk ini dilatar belakangi karena jeli mudah ditemui, murah, menyehatkan, dan rasanya segar. Agar terkesan lebih bervariasi dalam hal cita rasa, maka ditambahkan sirup dan susu kental manis. Ruang lingkup usaha pada proposal usaha merupakan bentuk pengajuan atau permohonan. Penawaran baik itu berupa ide, gagasan, pemikiran, maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan baik itu yang sifatnya izin, persetujuan, dana, dan lain-lain. Proposal juga dapat diartikan sebagai tulisan yang dibuat oleh penulis bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah rencana dan tujuan suatu kegiatan. Pada pembaca terdapat dua aspek penting yang mendasari dibuatnya proposal ini, yaitu aspek edukasi dan aspek bisnis. Aspek edukasi untuk mengukur kemampuan berwirausaha. Pada aspek bisnis, membuka lapangan pekerjaan, mencari keuntungan atau laba, menarik minat konsumen untuk merasakan minuman yang sudah cukup terkenal, mencapai target penjualan, dan berguna merencanakan pembangunan usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi sekaligus penjualan minuman yang segar, yang sehat, dan bergizi. Visi dan misi. Visi menjadikan es Jeli Pelangi sebagai pusat penjualan dan penguasa pasar minuman es segar bagi kalangan masyarakat. Misinya, memberikan pelayanan terbaik dengan menjual es Jeli Pelangi yang sehat, berkualitas, tanpa bahan pengawet, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, kita lanjut analisis SWOT atau SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Sudah dikenal oleh masyarakat. 2. Harga yang terjangkau dan lebih murah dibandingkan pesaing. 3. Tempat strategis dan mudah diakses. 4. Tempat didesain ala anak muda dan menarik. 5. Konsep lesehan agar mempermudah konsumen minum dan lebih nyaman. Dan terakhir, tidak menggunakan pengawet dan manisan buatan. 2. Ada weakness atau kelemahan. 1.
adanya banyak pesaing. 2, kurang berinovasi dalam penyajian minuman. 3, kekurangan modal untuk mengembangkan usaha. 3, ada opportunity atau peluang. Masyarakat suka minuman dingin dan sehat. 2, dapat dikonsumsi semua umur. 3, dengan peningkatan inovasi dan kreasi, usaha ini mampu menguasai pasar. 4, masih sedikit tempat minuman yang menyediakan tempat santai atau lesehan. Terakhir, ada treatment atau ancaman. 1, banyak pesaing yang mulai meniru konsep kami. Es jeli pelangi sangat mudah untuk memasuki pasar. Namun, saingan daripada es jeli pelangi pun terbilang banyak. Terakhir, cuaca juga merupakan ancaman karena pada saat hujan atau mendung kami biasanya tidak bisa berjualan. Kita masuk analisa peluang usaha. Analisa peluang pasar ini sangat penting karena dengan menganalisisnya kita bisa tahu seperti apa target pasarnya serta kita juga bisa merincikan siapa saja yang bisa menjadi target pasar produk yang dijual, misalnya anak sekolah, remaja, dewasa, orang tua, dan semua kalangan masyarakat. Adapun analisis kebutuhan pasar atau konsumen, yaitu untuk membuat suatu usaha atau bisnis kita harus melihat dan menganalisis kebutuhan pasar serta konsumennya. Ada 4 hal yang harus kita lihat, yaitu yang pertama adalah produk. Es jeli pelangi ini memiliki keunggulan dibanding produk lainnya, yaitu penggunaan bahan yang masih segar. Selain itu, tambahan susu sebagai pemanis dan jeli juga memberikan sensasi berbeda saat minumnya. Yang kedua ada price atau harga. Produk ini dijual dengan harga yang cukup murah, dipastikan dapat dijangkau semua kalangan masyarakat, yaitu hanya dengan harga 5.000 saja. Nah, yang ketiga ada promotion atau promosi. Strategi ini untuk mempromosikan produk ini adalah secara online, via sosial media, offline dengan media spanduk maupun brosur, dan promo beli 5 cup gratis 1 cup. Nah, ada yang terakhir ada place atau tempat usaha strategis dan sering dilewati masyarakat atau area dekat sekolah. Kita masuk analisis kebutuhan materi dan produk. Adapun rencana biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan kewirausahaan ini disajikan pada tabel di bawah ini. Bisa kita lihat, ada uraiannya, ada bahan, banyaknya peralatan yang kita gunakan, ada jumlah harga satuannya, dan jumlah total biaya materi produk yang kita keluarkan. Nah, yang ketiga, analisa berkelanjutan atau usaha ke depan. Usaha ini dapat tercapai dikarenakan bahan baku yang mudah ditemukan di lingkungan. Es jeli pelangi yang berasal dari bahan jeli dan susu didukung dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat serta nikmat dan sehat. Dengan adanya metode online dan offline untuk mempertahankan produk kepada konsumen serta adanya sistem delivery order dalam jumlah banyak, konsumen tidak perlu keluar rumah untuk membeli. Bagi penulis, sebagai generasi penerus bangsa yang dapat melatih kemampuan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dengan menciptakan menu minuman baru yang sehat dan bermanfaat. Bagi masyarakat, menjadi salah satu alternatif untuk membuat usaha dengan memanfaatkan buah kelapa muda. Nah, menjadi salah satu wacana yang memperkaya ilmu pengetahuan, memberikan inspirasi dan wawasan kepada masyarakat. Adapun bagi pengusaha sebagai sarana bertukar pikiran dan pendapat dalam rangka menciptakan inovasi baru untuk produk minuman sehat. Yaitu ada juga sebagai sarana untuk menciptakan peluang kerja maupun bisnis dalam bidang produk minuman. Analisa pesaing usaha. Terdapat banyak pesaing yang menjual produk es susu gel ini. Karena itu, inovasi dilakukan terhadap produk ini dengan menambahkan jeli sebagai pemanis. Kemudian, jeli juga ditambahkan untuk memberikan sensasi kenyal serta nikmat saat menyantapnya. Di sini pun ada analisis pendapatan dan pengembangan, ada modal awal, hasil penjualan per bulan, dan laba. Kita masuk dalam strategi pemasaran, yaitu ada strategi SO, yaitu adanya sering berinovasi untuk menunjukkan konsep anak muda, menjaga agar harga tetap terjangkau, menghindari penggunaan bahan pengawet untuk menjaga kepercayaan pelanggan, mengelola website dan forum secara baik agar lebih mudah dijangkau. Ada juga strategi WO,
menjadikan pesaing menjadikan pesaing untuk memotivasi diri, menggunakan modal seminimal mungkin, berinovasi dengan berbagai macam minuman baru, menu makanan tambahan, dan cara penyajiannya. Strategi ST, merawat fasilitas dan kebersihan dengan baik agar pelanggan nyaman, menjaga konsep untuk tetap inovatif, dan juga ada strategi tetap mempertahankan harga selalu berinovasi agar berbeda dari pesaing. Mungkin baiklah penutupnya, kesimpulannya, berwirausaha merupakan peluang mengembangkan usaha sesuai kemampuan pribadi masing-masing. Namun, seorang wirausaha harus mempunyai kecakapan dalam SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar. Tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan, maka seorang wirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha berkembang dengan cepat. Seorang wirausaha harus menjalin partner usaha dengan pengusaha lain, tidak hanya mendirikan usaha sendiri, tapi rintislah usaha bercabang agar kelangsungan hidup berpotensi meluas. Sarannya, untuk para pembaca yang ingin memulai merintiskan usaha minuman es jeli pelangi ini, maka sebaiknya Anda juga memperhatikan beberapa hal, yaitu adanya modal yang Anda miliki, lokasi untuk perjualan yang strategis, kemampuan untuk memasarkan dengan baik, dan jeli dalam melihat target pasar. Jadi dengan begitu Anda bisa lebih siap untuk memulai usaha sekaligus bertahan di ketatnya persaingan pasar yang ada saat ini. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi bisnis plan saya. Maaf jika ada kekurangan serta kesalahan dalam saya menyampaikan presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.